Kesempatan pagi ini saya akan kembali berbagi pengajaran firman Tuhan dengan saudara. Saya mau bicara tentang temanya adalah segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sebutlah pengajaran pagi ini yang saya bagikan kepada saudara semua ini lanjutan daripada pengajaran firman Allah yang saya bagikan kemarin sama saudara. Ya, lanjutannya. Kita langsung saja baca ayatnya, saudara ya. 1 Raja-Raja pasal 17 ayatnya yang ke-12, saudara ya. Mari kita akan sama-sama baca ayat ini. 1 Raja-Raja pasal 17 di ayatnya yang ke-12. Bersama kita baca 1, 2, dan 3. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Saya ulang, pengajaran firman pagi ini lanjutan dari firman Allah yang saya sampaikan kemarin pada saudara. Sedikit saya ulang apa yang saya sampaikan kemarin pada saudara. Jadi saran saya, saudara yang mendengar firman Allah pagi ini, saya sarankan dengar firman Allah di doa pagi yang kemarin supaya klop lengkap. Berkat pengajaran firman, rangkaian firman yang kita terima sampai nyambung pagi ini. Kemarin saya katakan bahwa firman Allah yang datang kepada kita, ya saya ulang, firman Tuhan yang datang kepada kita umatnya yang pertama itu berupa perintah atau janji. Ya, bisa perintah, dalam perintah itu mengandung janji Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan datang kepada kita itu bersifat progres bertahap. Jadi jangan pernah komplain sama Tuhan, kok Tuhan petunjuknya Tuhan gak datang lagi. Anda minta petunjuk datang kemudian sama saudara. Padahal petunjuk firman yang bertahap yang pertama Tuhan berikan kepada Anda mungkin 10 tahun yang lalu, ternyata Anda belum bisa menghidupinya, Anda belum lulus untuk melakukannya. Di hadapan Tuhan setiap kali saudara berdoa minta berkat, Tuhan berkata, "Kamu remedi terus, belum lulus. Aku berkata perintah secara pribadi kepadamu," firman Allah, "untuk mengampuni." Ketika gak bisa mengampuni. Ingat ya, firman Allah itu 2 macam. Kalau saya bicara firman yang datang sama kita, itu bisa seperti pagi ini bentuk renungan harian. Firman yang datang seperti saat teduh, sarapan pagi buat kita yang memberikan energi kekuatan iman supaya kita tetap bisa sustain, tetap memaintenance rohani kita. Firman harian datang kepada kita yang kita dengar lewat hamba-hamba Tuhan seperti saya pagi ini, atau lewat Anda membaca firman di ayat Alkitab. Tapi percayalah, ada bentuk firman yang datang kepada kita itu bentuk pewahyuan yang khusus untuk pribadi kita. Firman yang bentuknya rema buat kita. Memang saya percaya bisa bentuk firman disampaikan seperti pagi ini, renungan harian. Tapi ada pewahyuan rema, firman yang hidup, yang saudara tahu persis ini firman khusus untuk pribadi saudara. Yang mengarahkan masa depan kita, yang mendirection kehidupan kita, memberikan petunjuk kehidupan kita. Pekerjaan buntu bisa jadi lewat firman pewahyuan, rema yang hidup, Anda dapat jalan keluar. Mengarahkan bisnis saudara, mengarahkan masa depan pekerjaan saudara, bisa begitu. Jadi bedakan bentuk saat teduh renungan harian, kasih energi kekuatan kita sehari-hari, sama firman Tuhan bentuk pewahyuan khusus untuk pribadi kita. Perintah khusus, misalnya kita punya dendam, punya kemarahan. Tuhan datang bentuk pewahyuan rema hidup. Kita mesti mengampuni. Kalau kamu tidak mengampuni maka Bapamu di sorga juga tidak mengampuni kesalahanmu. Itu kita gak lulus. Kita belum juga bisa melakukan itu rema firman dalam hidup kita. Ada jangan harap datang firman Tuhan petunjuk datang yang kedua. Contoh dalam kisah Nabi Elia.
Perintah pertama yang mendirection dia, firman bentuk pewahyuan itu perintah, itu gak nyaman. Mesti menghadap Ahab, dia nurut saudara ya. Meskipun itu dia mesti keluar dari zona kenyamanan. Karena perintahnya ini penuh dengan resiko bahaya. Mesti ngomong sama Ahab, tidak akan turun hujan dalam tahun-tahun ini kecuali ku katakan. Ini ngomong sama raja, bukan ngomong sama orang biasa. Itu penuh resiko, tidak nyaman. Tapi dia menghidupinya, mentaatinya, lulus dia. Seringkali kita remedial di mata Tuhan. Maka datang petunjuk kedua, begitu kekeringan terjadi, datang firman yang mendirection, kasih petunjuk sama dia. Sekarang kamu pergi ke Sungai Kerit. Pergi ke sana, sebab aku akan perintahkan burung gagak pergi ke sana. Pagi sore bawa roti, bawa daging, kasih makan kamu. Kamu minum dari Sungai Kerit, air yang kecil itu, tapi kamu makan dari burung gagak. Ada petunjuk buat Elia. Itu petunjuk firman itu khusus buat pribadi Elia, bukan untuk orang lain. Itu maksud saya, firman yang datang dalam pewahyuan khusus. Ketika kita jalan buntu, datang petunjuk. Kalau tidak, Elia akan mati kelaparan. Karena itu masa krisis, karena itu masa sukar, datang firman pewahyuan dalam bentuk rema. Dan itu mendirection masa depan daripada Elia. Seperti itu. Setelah kemudian Sungai Kerit airnya menjadi kecil. Karena ini kan cuman hilir saja, anak sungai dari Sungai Yordan. Muaranya air sumbernya dari Yordan. Mengalir, nyampe di Kerit airnya sudah kecil. Karena tidak turun hujan, sudah mungkin hampir 1,5 tahun dia di situ. Mulai habis air. Air gak ada, bisa mati Elia. Burung gagak pun sudah berhenti diperintahkan Tuhan pelihara Elia. Tuhan mau pelihara Elia dengan cara yang lain. Kadang kita ini kalau dipelihara Tuhan dengan cara yang supranatural, dengan cara yang ini, cara yang itu. Kadang-kadang kita itu menganggap itu semuanya biasa. Mujizat yang supranatural, kuasa Tuhan yang hebat, tapi terjadi sama kita tiap hari. Lama-lama kita pikir perkara yang besar, mujizat yang besar, kita pikir itu udah biasa. Kayak orang Israel di padang gurun. Ngomel, melulu, makan tanpa bekerja. Itu supranatural tuh kuasa Tuhan. Itu mujizat yang dahsyat itu. Tapi tiap hari terjadi, mereka pikir tuh biasalah gitu. Nah, Tuhan mau memelihara Elia, Tuhan mau kasih makan sama Elia dengan cara yang baru. Elia udah habis tuh Sungai Kerit airnya. Sekarang aku pelihara kamu dengan cara yang lain. Kamu pergi ke Sarfat di wilayah Sidon. Aku perintahkan di sana seorang janda untuk pelihara kamu. Itu dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 9. Mungkin multimedia bisa gak bantu kita dibuka itu ayat 9. Tadi saya gak sempat tulis saudara ya. 1 Raja-Raja pasal 17, coba lihat ayat 9. Kita baca dulu ini ayat. Saya baca ya. Bersiaplah, datang petunjuk lagi. Yang ketiga, yang mendirection hidup Elia. Selalu ada begitu. Bersiap sekarang kamu pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana, tinggal di sana. Ada kata di sana lagi. Karena di Sidon di sanalah Tuhan akan pelihara yang namanya Elia. Jadi kalau kita pengen dipelihara sama Tuhan, kita mesti ada dalam kehendak Allah dan berada di tempat yang dikehendakinya. Kalau Anda tidak berada di tempat yang dikehendakinya, bagaimana ada berkat ya supranatural dari Tuhan? Mesti ada dalam kehendaknya dan ada dalam tempat sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan. Pergi ke sana ke Sidon, itu tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan. Ketahuilah kata firman Allah, aku telah dikatakan memerintahkan seorang janda. Kalau kemarin kita belajar Tuhan perintahkan burung gagak binatang pelihara Elia. Sekarang diperintahkan seorang janda. Jadi Tuhan itu bisa perintahkan berkat. Tuhan bisa perintahkan mujizat untuk tolongin kita. Tuhan bisa perintahkan mujizat sama kita untuk pelihara kita dengan keajaibannya. Nggak usah khawatir. Masa krisis, masa sukar, justru kita pasti berjumpa dengan Tuhan. Diperintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Coba lanjut ke bawah multimedia ayat 10 ya. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Nurut
Elia. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambilkan bagiku sedikit air pada musim kekeringan nih dalam kendi supaya aku minum. Lihat ayat 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ngambil air, ia berseru, Elia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Terjemahan lain, buatkan bagiku sepotong roti bundar yang kecil. Kecil saja, memang masa krisis, kecil sedikit saja udah beruntung kan. Itu berkat yang luar biasa. Sementara ngambil air, Elia berkata, sekaligus bikinin aku buatin sepotong roti bundar yang kecil. Nah sekarang kita lihat ayat 12 tadi. Perempuan itu menjawab, langsung bereaksi. Begitu Elia berkata, sekaligus buatin aku sepotong roti yang kecil. Langsung dia bereaksi, menjawab janda ini, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Saya mau katakan sama saudara, masa krisis, masa sukar, masa sulit, kita akan selalu bertemu dengan kata sedikit. Kita barangkali akan mengalami yang namanya jumlah yang sedikit. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali apa? Segenggam tepung dalam tempayan, segenggam itu juga sedikit ya. Dan sedikit lagi muncul kata minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian lihat, aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku bikin roti untuk mereka berdua. Dan setelah kami memakannya, bahasanya begini, maka kami akan mati. Ini reaksi, ini respon janda di Sidon, di Sarfat. Karena mengalami jumlah yang sedikit yang mereka punya. Tinggal segenggam tepung dalam tempayan, minyak sedikit dalam buli-buli. Roti sedikit kami gak punya. Kami makan, aku, anakku, besok maka kami akan mati. Bahasa yang muncul apa? Tidak ada harapan. Bahasa putus asa. Karena ini krisis yang hebat. Kami akan mati. Saya mau cerita sedikit. Dalam beberapa lama ini, ya cukup lama kan, sudah berbulan-bulan, berapa lama ini, hari-hari ini. Saya banyak menerima chatting dari anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan di WhatsApp saya. Yang minta bantuan doa, juga orang-orang yang konseling di meja konseling. Yang bertanya kepada saya, yang bercerita tentang hidupnya. Saya menangkap mayoritas yang bercerita itu intinya begini. Bahwa hidup yang mereka jalani sejak setelah pasca masa pandemi hampir 2 tahun lebih. Pandemi corona itu Anda masih ingat? Mereka berkata sejak peristiwa pandemi hidup kami lebih banyak susahnya, menderitanya daripada senangnya. Itu intinya yang saya tangkap. Rata-rata minta bantuan doa. Kenapa? Ekonominya bangkrut. Di PHK, pekerjaannya merosot. Mereka tidak mampu lagi bangkit untuk memulai usaha yang baru. Sebab modal pekerja sudah habis dipakai makan, pakai ini itu pada masa pandemi. Mereka berkata, setelah masa pandemi kami lebih banyak susahnya, menderitanya daripada senang bahagianya. Itu intinya, bantu doa kami Pak Pendeta. Bagaimana solusinya Pak Pendeta? Semuanya intinya pada ketakutan hadapi itu. Tidak bisa dipungkiri. Coba Anda lihat gambar ini. Bahwa akibat krisis ekonomi. Sejak masa pandemi terjadi ya. Kesulitan ekonomi dan kesulitan keuangan yang terjadi. Membuat kita semua berjumpa dan akrab dengan kata sedikit. Uangnya tinggal sedikit. Modalnya tinggal sedikit. Usahanya, barang-barang yang dipunya tinggal sedikit. Udah pada keluar tapi uangnya habis. Mungkin barangkali bagi saudara yang memang berada dalam lingkaran orang kaya. Anda lahir jadi orang kaya, orang tua saudara kaya. Anda mungkin tidak pernah kenal, Anda tidak pernah mengalami yang namanya sedikit.
Di rekening saudara selalu banyak uangnya. Di dompet saudara gak pernah tipis. Selalu di dompet saudara uangnya tebel. Merah-merah ratus ribu itu banyak banget. Di dompet mungkin ada puluhan juta di dompet saudara. Jadi saudara gak pernah kenal sedikit. Gak pernah ngerti, tahu artinya sedikit dan gak pernah ngalami. Selalu banyak di rekening saudara dan di dompet saudara tebel itu uang. Tetapi mungkin bagi orang tertentu setelah mengalami banyak masa kesulitan ekonomi, pengeluaran yang banyak, income mungkin kurang atau tidak ada. Banyak orang berjumpa bahkan akrab mengalami namanya sedikit. Lihat dompet tipis tinggal sedikit. Coba cek di rekening saldo di bank, kaget. Kok tiba-tiba drastis ya. Bukan nambah saldo uangnya, tapi uangnya makin tipis, makin kurang, semakin sedikit. Dan saya mau bilang sama saudara, ketika kita mendapati yang ada pada kita seperti janda ini, yang kita miliki seperti janda ini dalam jumlah yang sedikit, uangnya tinggal sedikit. Maafkan, beras di dapur kita lihat tinggal sedikit, uang sedikit, beras sedikit. Semua yang kita punya sedikit, udah akrab kita. Masa kesulitan itu membuat kita hari-hari mengalami akrab dengan yang namanya sedikit. Tinggal sedikit, tinggal sedikit. Dan saya mau bilang, lihat gambar ini. Kata sedikit atau pengalaman sedikit yang kita alami. Itu berubah seperti Goliat yang besar raksasa. Seperti mengintimidasi kehidupan banyak orang percaya. Barangkali termasuk kita. Sedikit itu kan jumlah yang sedikit. Kita tahu Goliat itu kan raksasa yang besar, hampir 3 meter. Menakutkan. Jumlah yang sedikit itu berubah jadi raksasa kayak Goliat yang tekan kita. Ada ngerti maksud saya di sini ya? Yang mengintimidasi kita. Jumlah sedikit yang kita punya di dompet. Jumlah sedikit yang kita punya di rekening bank. Itu kayaknya membuat kita jadi panik. Ya, jumlah sedikit berubah jadi masalah besar kayak Goliat yang bikin kita ketakutan, bikin kita ngalami yang namanya kepanikan, saudara. Diakui atau tidak, itulah yang terjadi pada kita. Nah, pertanyaannya, kalau itu yang kita alami setiap kali melihat jumlah sedikit yang semakin berkurang, cek rekening di bank tambah kurang jumlah sedikit, kita panik, kita mulai takut, kita mulai berpikir, aku udah punya masa depan. Kita mulai berkata, cilaka besar, mati aku. Seperti kata si janda sama anaknya, besok kami mati. Berarti gak ada harapan dong, merasa putus asa. Ketika saya merenungkan firman Allah ini, Tuhan ingatkan timbul satu pertanyaan. Benarkah jumlah sedikit yang ada pada kita, itu adalah masalah besar yang membuat kita takut dan panik. Menjadi seperti Goliat. Dan berarti banyak itu adalah solusi. Kalau kita berpikir dalam hari-hari kita, sedikit ini masalah besar buat kita. Aduh, tinggal sedikit, berarti gak ada harapan dong. Besok mati, berarti gak punya masa depan. Aku orang yang gagal, aku mati, aku dan sebagainya. Panik betul kita dengan sedikit. Kalau kita punya cara pandang seperti ini, berarti kita berpikir seperti orang dunia, berarti solusinya adalah banyak yang harus kita punya. Itu kan jawabannya. Pertanyaan saya, apa bedanya ya kita sama orang dunia? Orang dunia juga berpikir sama dengan kita dong kalau begitu. Begitu mengalami jumlah sedikit, habis deh. Panik kita, khawatir kita. Kita jadi lupa bahwa kita punya Tuhan yang besar. Lihat sebuah kasus yang terjadi dalam Alkitab. Kisah tentang Elia di Sungai Kerit dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat ke-6. Saya baca ayat ini ya. Pada waktu pagi dan petang, pagi dan sore, burung-burung gagak, ini binatang yang kecil, binatang haram lagi. Dikatakan binatang kecil membawa roti. Seberapa besar sih gagak bisa mengangkat roti? Roti dalam jumlah yang kecil, makanya burung gagaknya bukan cuma satu, Allah perintahkan beberapa ekor burung gagak bawa roti. Dan daging yang jumlahnya kok sepotong-sepotong yang kecil kepada Elia. Dan ia minum dari sungai itu, Sungai Kerit yang airnya juga kecil. Sedikit juga airnya yang bermuara dari Sungai Yordan yang besar airnya. Yang saya coba sodorkan sama saudara dalam kasus yang dialami sama Elia.
Elia juga mengalami jumlah yang sedikit sebetulnya. Roti yang dia makan sedikit, daging sedikit. Besok dia nggak tahu, Begitu dia makan habis. Makan satu hari demi satu hari. Elia dipelihara Tuhan dari hari demi hari. Begitu pagi bawa roti nggak ada lagi, habis dia makan sekali makan. Sorenya, sebab itu sorenya dikasih makan lagi. Lalu besok pagi untuk makan besok pagi tidak ada cadangan. Habis dikasih makannya sedikit demi sedikit. Dan kalau kita baca di sepanjang Alkitab, memang Allah kita itu bekerjanya memberkati kita dari sedikit demi sedikit jadi besar. Barang siapa percaya pada perkara yang kecil, bicara sedikit, dia akan dipercayakan berkat tanggung jawab yang lebih besar. Ayat ini menunjukkan modus operandi cara kerjanya Tuhan. Justru tanda tanya besar, kalau seseorang diberkati Tuhan langsung besar. Kalau kita baca Alkitab, itu selalu dari proses. Ya, sebelum masuk tanah Kanaan, diproses dulu di padang gurun. Lewat proses persoalan demi persoalan, nggak langsung nyaman, nggak langsung besar, nggak langsung enak, nggak begitu cara modusnya Tuhan. Modusnya selalu dari perkara yang kecil, tapi seringkali kita nggak sejalan, nggak sepikir dengan Tuhan. Menghadapi masalah yang seperti ini, masalah seperti janda di Sidon, di Sarfat, masalah yang dihadapi krisis, kekurangan, kesulitan seperti Elia. Hari ini makan pagi, siang udah gak ada, sore makan, untuk pagi besok gak ada. Tapi Anda lihat dari tokoh yang bernama Elia, apakah Elia panik? Tidak. Jumlah sedikit, tidak menjadi raksasa yang membuat takut sama Elia. Dia percaya besok tetap dipelihara. Dia yakin sama Allahnya. Kenapa? Dia ada di tempat yang dikehendaki Tuhan. Dia pun ada dalam kehendak perintah Tuhan. Saya percaya. Kemarin saya sempat sampaikan sama saudara. Setiap kali Anda dalam kehendak perintah Tuhan yang taat. Anda berada di tempat kehendaknya Tuhan. Favor Tuhan itu tebal sekali sama kita. Berlapis-lapis. Tidak ada habisnya kasih karunia Tuhan. Ada saja pertolongan Tuhan. Itulah maksud saya. Ada saja kemurahan Tuhan. Ada saja jalan keluar dari Tuhan. Bukan cuma orang lain yang heran. Kita pun yang alami sampai kagum dan heran. Sampai cuma bisa nangis. Kok ada aja ya perjalanannya. Pertolongan Tuhan. Bisa begitu. Dari urusan kecil sampai urusan besar. Jangan remehkan perkara yang kecil. Tuhan selalu ada saja jalannya saudara. Tebel favornya. Lapis-lapis. Orang lain sekali lapis habis, saudara berlapis-lapis. Tidak ada habisnya tuh kemurahannya Tuhan buat saudara. Kenapa? Anda hidup dalam tanda ketaatan pada kehendaknya. Belajar dari Elia. 3 perintah dia ikuti semua. Makanya tidak ada habisnya tuh kasih karunia Tuhan. Favor Tuhan tebel sama orang ini. Dia nggak panik. Sedikit yang ada pada dia nggak membuat dia jadi raksasa penuh ketakutan mengintimidasi Elia. Dia percaya besok tetap dipelihara. Besok pagi burung gagak datang. Begitu hari hanya memang tidak datang burung gagak. Sungai Kerit tidak lagi ada air yang mengalir. Tuhan perintahkan berkat dengan cara yang lain lagi. Tuh lihat. Tidak ada habisnya kan. Tuhan kasih makan Elia dengan cara yang berubah. Cara yang baru. Tuhan tuh punya 1001 macam cara. Artinya caranya banyak untuk tolong kita. Asal Anda gak panik. Apa bedanya kita sama orang dunia? Jumlah sedikit loh dipelihara. Tapi tetap terpelihara. Orang lain gak ada bandingkan. Dan kalau kita lihat. Coba kita lihat dalam ayat 12. Begitu dia nyampe di Sidon, di Sarfat. Janda ini berkata begini. Perempuan itu menjawab. Lihat ya. Demi Tuhan Allahmu yang hidup. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan. Dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, perhatikan baik-baik kalimat ini, maka kami akan mati. Mari saya tunjukkan kepada saudara implikasi dari perkataan janda ini. Apa sih implikasi dari ucapan janda Sarfat
dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 12 ketika berkata, setelah kami memakannya roti yang sedikit tadi, maka kami akan mati. Besok kami akan mati. Implikasinya begini, saudara. Lihat tulisannya di bawah itu. Bahwa begitu ketemu jumlah yang sedikit, nominal yang sedikit, kita itu seperti janda Sarfaat berkata, mati aku. Tidak ada harapan. Sedikit menjadi Goliat yang raksasa yang besar menekan kita. Bikin takut kita, bikin panik kita. Jujur saudara ya, kalau sedikit itu selalu dalam pemikiran kita. Kita berpikir seperti orang dunia, sedikit itu masalah buat kita. Maka kita gak pernah bersyukur loh. Akan ngomel, akan komplain. Kemarin banyak kok sekarang sedikit. Kita gak terima loh. Kalau kita berpikir dengan logika dunia, kalkulasi cara berpikir kita seperti cara berpikir orang dunia. Sedikit itu membuat kita takut. Sedikit membuat kita putus asa, bikin kita panik ketakutan. Ya otomatis itu akan menekan hidup kita. Berarti kita berpikir banyak itu jalan keluarnya, banyak solusinya. Ada satu ayat yang menceritakan meskipun jumlah sedikit, Tuhan bisa membuat pelipat gandaan. Alkitab ceritakan dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 7-9. Dalam cerita ini ada seorang anak yang Andreas tunjukkan punya 5 roti dan 2 ikan. Coba kita baca ayatnya dengan cepat supaya bisa selesai dengan waktu yang tersedia. Jawab Filipus kepadanya, karena Yesus berkata kasih tantangan, kasih mereka makan. Jangan suruh mereka pulang dengan kelaparan, nanti pingsan, nanti mereka mati di tengah jalan. Apa kata Filipus? Jawab Filipus kepadanya, kepada Yesus, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. 5.000 laki-laki, belum terhitung perempuan sama anak-anak. Pendeta Coyogi almarhum katakan minimal jumlah mereka paling sedikit itu 15.000 orang. Laki-laki saja 5.000 yang dihitung. Sehingga Filipus berkata, roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk mereka. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Dipotong kecil-kecil kayak roti perjamuan. Filipus berkata, gak akan cukup. Kalkulasi pikirannya Filipus sama dengan kita di dunia ini. Gak akan cukup. Cuman sedikit kok. Yang dimiliki modalnya sedikit. Kas dalam pelayanan Yesus sama murid-murid cuman 200 dinar barangkali yang dipunya. Beli roti Tuhan gak cukup. Itu pun sepotong kecil. Mereka gak kenyang dan gak cukup memang. Lalu Andreas ngomong begini. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya. Apa katanya? Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi lihat hitungan kalkulasi kalkulatornya. Apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nggak cukup. Kalau kita berpikiran kalkulasinya sedikit itu nggak ada jalan keluar, berarti kita berpikir oh banyak itu jalan keluarnya. Itu pandangan dunia. Dan sorry ya, itu lumrah. Kalau kita anak Tuhan berpikiran banyak solusinya, ya itu memang lumrah. Tapi kita kan punya iman. Kita punya cara pandang rohani. Kalau kita memiliki sedikit, ingat kita punya Bapa di sorga yang besar. Yang sanggup memberikan kepada kita berkat yang jauh lebih besar. Dia bisa kasih tolong kita, dia bisa kasih jalan keluar. Meskipun modal yang kita punya tinggal sedikit. Itu maksud saya. Kalau kita lihat, kalau kita berpikir solusinya harus banyak. Masalahnya begini, ada bahaya loh saudara ya. Kalau kita anak Tuhan, cara berpikir kita ikut cara berpikir dunia. Apa sih bahayanya? Mengejar banyak. Kalau sedikit itu masalah besar buat kita, jadi raksasa yang bikin kita panik. Maka kita berpikir banyak itu jalan keluarnya. Maka kita akan kejar memburu yang namanya banyak. Kumpulkan sebanyak-banyaknya. Ada bahayanya kalau kita mengejar banyak. Lihat ayat ini. Akan membuat kita terjerat menjadi orang yang cinta uang. Sementara uang itu akar kejahatan. Coba saya baca dengan cepat. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Ada kata memburu uanglah. Beberapa orang telah menyimpang dari iman
dan lihat mengorbankan dirinya ya, menyiksa dirinya atau mengorbankan dirinya dengan berbagai-bagai duka. Uang itu akarnya kejahatan. Sampai orang itu memburu uang. Kenapa orang mengejar uang, memburu uang? Supaya mengumpulkan banyak, supaya dapat banyak. Karena kecil masalah, sedikit masalah buat kita gak ada harapan. Kalau kecil mati aku, kalau sedikit gak ada harapan aku, gak bahagia aku. Maka orang di dunia ini termasuk anak Tuhan akan mengejar uang, memburu uang. Kenapa orang memburu uang? Supaya dapat banyak, mengumpulkan banyak. Dan akibat cara berpikir mengumpulkan sebanyak-banyaknya, dia terjerat sama cinta uang, terus memburu uang, tidak puas. Sampai menyimpang dari iman, buta imannya. Sampai dia menyiksa dirinya, sampai ia mengorbankan dirinya. Tidak ada waktu untuk keluarga, tenaganya, waktunya, kerja. Untuk apa? Mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Korbankan anak. Ada orang jadi tumbalnya setan karena mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Mas kawinnya anaknya. Atau siapa istrinya, ada yang dikorbankan, buta imannya. Gak ngerti benar sama salah, halal sama haram gak tahu lagi. Uang haram dia pikir gak apa-apa. Yang penting aku butuh banyak, kumpulkan banyak. Jadi buta imannya. Mengorbankan, menyiksa dirinya. Sampai Tuhan pun dia korbankan. Pelayanan dia korbankan. Jam-jam waktu ibadah pribadi dengan Tuhan dia korbankan. Mengorbankan banyak hal. Kenapa? Memburu uang. Orang kalau berpikir banyak jalan keluarnya. Aku harus punya banyak yang dikejar. Karena sedikit jadi masalah buat kita. Ada yang kedua. Bahaya kedua. Orang kalau berpikir banyak solusi. Harus punya banyak, mengumpulkan banyak. Orang jadi sukar memberi. Dan jadi orang yang kikir. Orang pelit. Kenapa? Kalau memberikan berkurang uangnya. Sementara bagi dia pikirannya kumpulkan banyak, datang banyak, masuk banyak. Memberi jadi berkurang jumlahnya. Makanya jadi pelit, gak bisa memberi. Dia gak bisa lagi hidup dalam kebenaran Tuhan. Hidupnya gak bisa diberkati menjadi berkat. Melanggar terus firman Tuhan. Haram pun dia kejar. Mengorbankan banyak hal. Ada bahaya dua macam. Cinta uang menjerat dia jadi orang yang kikir. Orang kikir itu kenapa sih? Kumpulkan banyak. Pertanyaan saya pagi ini kepada saudara yang sedang duduk mendengar firman, atau dimanapun Anda sedang mendengar firman pagi ini, sebetulnya di mana rasa aman kita selama ini? Rasa aman kita itu di mana? Pasti di jumlah yang banyak kan? Saya rasa aman saya, bahagia saya, sukacita saya, sejahteranya saya, bahagia saya kalau jumlah yang banyak di rekening bank. Firman Tuhan pernah ajari kita, belajarlah kepada anak kecil. Masih ingat itu ayat ya? Belajar kepada anak kecil. Saya pernah belajar dari seorang anak yang bernama Peter Johnson Geren. Siapa dia? Dia bukan penemu telepon, dia bukan penemu lampu bohlam. Dia anak saya yang paling kecil. Saya pernah belajar dari anak saya. Saya tidak malu berkata, saya papahnya pendeta, saya pernah belajar dari anak saya. Beberapa tahun yang lalu, saya lupa tahun keberapa itu ya. Tapi saya ingat itu pelajaran penting buat saya. Saya mau bagi sama saudara. Ketika anak saya ulang tahun, ini cuma cerita ya. Cerita tapi ada pelajaran rohani. Ketika anak saya ulang tahun, Mama, papa sebagai orang tua kami berkata, Peter boleh minta hadiah, beli apa saja di toko mainan. Kamu beli, pilih sesuka kamu. Tapi tetap saya dengan mamanya kasih limit jumlah tertentu. Karena saya juga bukan orang yang berlimpah-limpah seperti apa. Dan tidak mau juga terlalu memuja anak seperti apa. Saya kasih limit jumlahnya. Yang penting jumlahnya segini. Peter, sekian gitu jumlahnya. Dia semangat cari mainan. Memburu mainan dari rak ke rak. Ya, dia liatin pegang mainan. Mungkin sambil lihat harganya yang dikasih limit sama papanya. Dia lihat dengan semangat. Padahal gini loh, dia semangat lihat mainan. Dia nggak bawa duit. Saya tahu dia punya dompet di tasnya yang suka dia bawa sekolah. Tapi paling 10 ribu, 30 ribu dia punya duit. Nggak banyak. Tapi dia berani lihat mainan semua, dia liatin itu. Kenapa? Karena rasa tenangnya dia, semangat dia, hidupnya untuk cari mainan saat itu ketenangannya bukan di dompet rahasianya.
tapi di dompet mamanya kan. Dia semangat cari mainan. Itu tenangnya dia semangat bukan di dompet 10.000 yang dia punya. Sedikit jumlahnya. Tapi dia semangat cari tenang itu karena ada di dompet mamanya. Saya cuma cerita sama saudara. Saya belajar dari cerita yang saya lihat anak itu. Iya ya, kayak kita dengan Tuhan ya. Mungkin hari ini yang kita punya di dompet kita, maafkan saya. Mungkin tinggal beberapa lembar. Atau udah gak ada pendeta, tinggal KTP yang ada. Ya, di rekening bank 0. Gak ada. Itu bukan cuma sedikit, barangkali udah minus ya. Plus ada hutang yang lain lagi saudara. Kadang kita hilang rasa aman. Damai kita hilang. Sejahtera kita hilang. Kita panik. Sampai doa pun kita gak bisa. Karena kita menghitungnya selalu begini. Banyak itu solusinya. Ini sama dengan berkat versus banyak. Sedikit versus banyak. Ketenangan kita ada pada yang banyak. Saudara percaya gak? Meskipun kita dalam jumlah yang sedikit. Contoh 5 roti 2 ikan. Itu bisa mengenyangkan 15.000 orang lebih. Makan sampai puas. Meskipun yang kita punya sedikit, tetap berharap sama Tuhan. Amsal 10:22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Ada berkat dari Tuhan buat kita setiap hari loh. Siapa saudara yang berani berkata, saya kaya berkat banyak hari ini karena saya kerja keras. Saya bisa tunjukkan sama saudara, ada orang yang kerjanya lebih keras dari saudara. Pagi sampai malam ngelembur. Kumpulin sampah sampai capek sampai malam. Tidur tengah malam masih sortir sampahnya. Dia gak kaya-kaya tuh saudara. Percaya begini, berkat Tuhan jadikan kita kaya. Saya cuma kasih tahu sama saudara. Dalam kondisi kita sedikit, ada berkat Tuhan loh buat saudara. Lihat, perhatikan kata berkat Tuhan. Elia di masa kekeringan tetap bisa makan. Itu berkat Tuhan. Itu berkat dari Tuhan. Burung gagak diperintahkan. Janda di Sidon diperintahkan pelihara dia. Kalau kami hamba-hamba Tuhan, saya suami istri, termasuk saudara pasti juga ngalami. Kami rasakan tuh pemeliharaan. Walaupun mungkin kami gak cerita kepada satu-satu. Kadang-kadang kalau cerita jadi kayak kesombongan gitu saudara ya. Tapi ya saya banyak mengalami pemeliharaan. Ya jumlahnya gak mencukupi. Tapi ada saja berkat Tuhan itu loh luar biasa. Berkat Tuhan itu loh. Jadi kalau jobnya lagi kecil, lagi sepi, proyek lagi sepi, tetap percaya. Berkat Tuhan datang sama saudara. Ada berkat. Jangan ada jadi yang haram ditabrak ya. Karena berpikir banyak solusi. Berkat versus yang namanya banyak. Anda pilih berkat atau yang banyak? Pilihlah berkat. Kalau berkat gak pernah berhenti, setiap hari ada berkat dari Tuhan memelihara setiap kita. Di padang gurun yang namanya Israel diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saya tidak perpanjang firman Tuhan pagi ini. Saya mau berdoa buat saudara. Ayo yang goyah, yang putus asa, berharap sama Tuhan. Engkau yang lagi sedang meneteskan air mata mendengar firman Allah ini. Karena engkau merasa berkata, itu aku orangnya. Berkat Tuhan pelihara engkau pagi ini. Mari kita sama-sama berdoa.